Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nila Andriani dalam program podcast SMKS Al-Mahrusyah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar pentingnya kemampuan public speaking. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Wakahumas SMKS Al-Mahrusyah. Beliau adalah sosok yang sangat energik dan penuh dengan semangat. Siapakah beliau? Langsung saja saya perkenalkan Ibu Idah Sofi SSI MPD. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu, kita kan dalam podcast kali ini mau membahas terkait dengan public speaking nih Bu. Pertama yang saya mau tanyakan kaitannya dengan public speaking, hubungannya dengan dunia pendidikan. Menurut Ibu sebagai Wakahumas SMKS Al-Mahrusyah, kira-kira korelasinya antara public speaking dengan dunia pendidikan itu bagaimana Ibu? Oke, hubungan public speaking dengan dunia pendidikan ini sebenarnya sangat erat kaitannya, di mana dalam kurikulum saat ini termasuk salah satu kompetensi capaian yang wajib dikuasai oleh siswa. Baik, wajib ya Ibu ya? Iya, jadi di kami ini saat ini diwajibkan untuk mengembangkan kemampuan 4C. Oke, 4C. 4C Apa saja itu Bu? Yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua adalah creativity atau kreativitas anak. Yang ketiga adalah collaboration atau kemampuan bekerja sama. Dan yang keempat adalah communication. Nah, communication ini otomatis kan kemampuan public speaking. Betul. Jadi kemampuan 3 sebelumnya itu wajib terakhir ditunjang oleh kemampuan public speakingnya. Ya, jadi siswa itu diharapkan menguasai keempat-empatnya secara utuh. Wah, sehingga siap menghadapi era Society 5.0 yang akan datang. Oke, ya mungkin di era 5.0 ini kan adalah era yang serba digital nggih Ibu. Ya mungkin public speaking adalah sebuah kemampuan yang sangat sakral dan penting untuk siswa atau mungkin anak muda zaman sekarang nih Bu. Generasi saat ini adalah generasi Z atau milenial ya, betul. Di mana mereka sudah lahir aja sudah ada teknologi. Iya betul. Jadi dari kecil anak-anak sudah berdekatan dengan yang namanya teknologi dan kehidupan sosialnya. Betul. Saat ini menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa terelakkan. Jadi siswa itu yang namanya kemampuan untuk dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, itu sebuah kebutuhan, sebuah tuntutan. Makanya dalam dunia pendidikan kemampuan ini harus sangat dilatih. Betul. Harus dimiliki oleh siswa supaya apa? Dalam menghadapi tantangan kedepannya anak-anak sudah tidak mengalami masalah. Karena sebuah kemampuan public speaking diharapkan audiens akan memberikan informasi yang efektif dan mudah dimengerti gitu ya Ibu ya. Mungkin ada tambahan informasi Bu terkait dengan seorang public speaking itu harus yang bagaimana sebagai bahan untuk persiapan Ibu. Tentu saja ini harus dilatihkan ya. Jadi memang kemampuan seseorang dalam berkomunikasi itu sudah terlatih lah. Misalkan dalam diri anak di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Tetapi seringkalinya kalau kemampuan itu tidak terasah, tidak dibimbing dengan baik, otomatis kemampuan dalam menyampaikan pendapatnya juga tidak terarah dengan tepat. Nah, jadi disinilah pentingnya guru sebagai pembimbing dalam mengembangkan kemampuan siswa itu. Berarti ya Bu, terkait dengan public speaking ini nantinya seorang siswa itu sangat benar-benar diwajibkan untuk berlatih ya Bu ya. Meskipun dia sudah punya apa yang ibaratnya sudah punya keahlian di bidangnya atau bidang public speaking dari keluarga tentunya, tetap harus ada kebiasaan yang mungkin dijadikan alat untuk berlatih, begitu ya Bu ya? Saya rasa kemampuan anak itu sangat terlatih waktu kegiatan belajar mengajar. Jadi dalam kegiatan KBM di kelas ya, yang namanya keterampilan termasuk salah satu faktor penilaian. Salah satu
di situ kan ada kemampuan anak dalam mempresentasikan hasilnya, dalam menyampaikan pendapatnya saat diskusi, dan itu juga menjadi PR sih bagi semuanya. Baik. Bapak Ibu guru juga mungkin nantinya bagaimana memikirkan anak-anak agar dapat memiliki kemampuan public speaking, gitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi ini memang kerja keras semua hal, semua bidang. Pada era digital, kemampuan public speaking menjadi hal yang sangat berharga pada bidang pendidikan ya Bu ya. Seperti yang Bu Ida sampaikan bahwa termasuk presentasi pembelajaran online, bahkan seringkali siswa diminta berdiskusi melalui platform virtual. Ya Bu ya. Dan kesempatan itu adalah salah satu tempat berlatih bagi siswa, karena siswa memiliki kepercayaan diri yang berbeda ya Bu ya. Mungkin menurut Ibu Ida, teknik dalam menumbuhkan rasa percaya diri nih Bu, sebagai bekal kegiatan public speaking, bagaimana Bu? Oke, kiat atau teknik supaya siswa lebih percaya diri. Mungkin secara umum bisa dibagi menjadi dua faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, yang pertama adalah bakat dan minat siswa. Tidak bisa dipungkiri, siswa itu kan lahir dengan ada yang memiliki kemampuan, tingkat kepercayaan diri yang sangat besar, ada juga siswa yang memang dia cenderung pemalu. Oleh karenanya di sini yang namanya kemampuan itu perlunya diasah. Jadi siswa yang sudah memiliki bakat dan minat dia tampil untuk berani di depan, otomatis dia akan lebih memiliki kemampuan lebih. Sedangkan pada siswa yang kurang dalam bakatnya dan dia diperparah dengan minat, ini adalah PR yang berat untuk bagi Bapak Ibu guru dalam mengembangkan kemampuannya. Yang kedua adalah penguasaan materi. Seseorang, saya rasa saat dia memiliki pengetahuan terhadap apa yang akan dia sampaikan, dia otomatis akan lebih pede, lebih lancar dalam menyampaikan isi pikirannya ataupun target yang mau dia sampaikan. Dan yang ketiga adalah penampilan. Penampilan ini mungkin bisa dari pakaian, juga kesiapan dari gestur, intonasi, dan yang terpenting adalah persiapan tingkat stresnya, groginya siswa. Ya, ini biasanya kita beberapa teknik bisa dilakukan. Misalkan anak suruh berteriak dulu di luar, bisa juga dia bernyanyi dulu. Jadi setiap guru memiliki beragam teknik lah sesuai dengan anaknya itu tadi. Sedangkan dari faktor eksternal ya, itu bisa berupa dukungan dari lingkungannya, dari teman sejawat. Ini sangat penting sekali. Jadi biasanya anak-anak kalau siswa itu ya didorong oleh teman-teman yang lain, ayo seperti itu, dia tuh otomatis muncul kepercayaan dirinya. Selain itu juga kemampuan dari guru tadi dalam mengembangkan kemampuan siswanya itu bisa menjadi motivasi yang kuat buat siswa untuk memiliki kepercayaan dirinya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi ada dua faktor utama untuk sebagai bekal nantinya, sebagai bekal menumbuhkan percaya diri dari seorang siswa. Tadi ada faktor internal juga faktor eksternal. Jadi kira-kira faktor internal dan eksternal ini saling berkaitan nggih Bu ya? Mungkin misalnya seandainya dia dari faktor internal saja, kira-kira apakah anak ini hanya fokusnya di situ saja atau bisa keduanya bisa dilakukan Bu? Mungkin dikolaborasi antara faktor internal dengan faktor eksternal. Saya rasa keduanya harus saling menunjang, di mana siswanya juga memiliki keinginan dia untuk berkembang dan hal itu didukung oleh lingkungannya yang membantu dia untuk mengembangkan dirinya. Otomatis itu akan menghasilkan sebuah kemampuan dalam public speaking siswa sangat baik.
Karena seorang siswa sudah terlahir dengan kemampuan public speaking nih Bu. Dia juga pintar berbicara di depan umum. Tidak sekedar pintar, ketika berbicara di depan umum dia juga menyampaikan informasi dan mungkin dia sering berlatih gitu Ibu. Kira-kira menurut Bu Ihda, hal itu sudah terlahir dari faktor eksternal internal ataukah memang dia sering berlatih? Pesantren sini ada satu tradisi namanya Basul Masail. Nah, itu adalah forum diskusi di mana siswa ataupun santri ya bahasanya itu melakukan sebuah diskusi tentang topik-topik yang lagi tren. Nah, di situ mereka bisa beradu pendapat berdasarkan pemahaman ataupun hadis yang sudah mereka pelajari, dan di sana ada juga yang membinanya. Jadi ada yang menjadi penengah atau moderatornya. Jadi rata-rata kalau di sini itu dilakukan tiap minggu. Seminggu sekali itu ada forum Basul Masail yang dilakukan di pesantren ini. Oh ya, baik Ibu. Berarti anak-anak atau siswa yang memiliki kemampuan public speaking, dia tidak sekedar terlahir dengan bakatnya, tetapi dia juga terlatih sejak dini gitu ya Bu ya. Mungkin dari lembaga formal dan juga didukung adanya lingkungan, mungkin dari pondok pesantren ataukah dari orang tuanya gitu ya Bu ya. Nah, mungkin kalau di SMK-nya sendiri nih Bu, mungkin ada ekstrakurikuler atau mungkin hanya menemui pelajaran dari Bapak Ibu guru atau bagaimana ini Bu? Kira-kira saran aja untuk kami nih Bu sebagai pendidik. Apa kegiatan yang dilakukan di SMK yang menunjang kemampuan siswa untuk lebih percaya diri, pastinya dimulai di dalam kelas. Yang namanya tugas diskusi, presentasi itu hampir semua mata pelajaran pasti melakukan. Terlebih lagi untuk anak SMK harus memiliki produk kan. Nah, produk itu akan mesti disampaikan, dipublishkan, dimarketingkan oleh siswa. Jadi siswa akan dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap produk, yang nantinya juga akan muncul kepercayaan dirinya dalam menyampaikan informasi produk tersebut. Nah, hal ini didukung pula kami memiliki jurusan broadcasting dan perfilman. Jadi ada satu divisi yang mana bagian dari SMK yang berfungsi ya, yang bertugas dalam mengembangkan informasi di keluar terhadap SMK ini. Dan ini didukung oleh adanya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi upaya-upaya yang dilakukan SMK Al-Marusyah mulai dari kelas hingga berusaha memiliki channel di luar, sehingga harapannya sih produk dari siswa-siswa kami memiliki kepercayaan diri dan nantinya berdampak pada kemampuan public speaking siswa. Baik Ibu, jadi bukan hanya berlatih sedemikian rupa tetapi juga dimulai dengan sedini mungkin gitu ya Bu. Bukan hanya melalui ekstrakurikuler juga, tetapi juga pembiasaan sehari-hari. Nah, baik Ibu, dimulai dari kelas mungkin ketika ada pembelajaran yang menuntut seorang siswa untuk memiliki kemampuan public speaking, misalnya berpidato atau mungkin yang lainnya. Dimulai dari kelas yang tadinya mungkin dia jurusan broadcast dan perfilman. Sudah pastinya di situ adalah sebuah wadah untuk seorang anak atau siswa untuk berlatih ya Bu ya. Ya betul Ibu, sangat mantap sekali Ibu. Jadi semoga saja nanti anak-anak bisa memanfaatkan dengan baik dan mungkin hasilnya akan menarik ketika seorang anak itu atau seorang siswa berlatih dengan lancar, kemudian berlatihnya juga secara berkala gitu, Ibu. Baik Ibu, berikutnya adalah kaitannya dengan bagaimana menangani seorang audiens. Nah, kira-kira kita sebagai public speakers atau seorang yang diwajibkan memiliki kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan public speaking, itu kira-kira kita akan difokuskan
dengan apa Ibu? Mungkin ada tips dan trik jitu yang bisa kita lakukan atau untuk siswa nanti kira-kira bagaimana? Nah, ini nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Yang namanya kepercayaan diri itu otomatis akan terlihat. Nah, audien itu pasti bisa melihat bagaimana kita di depan sebagai sosok seorang pemateri ya. Kalau dia tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat, audien otomatis bisa menangkap dan dia akan cenderung untuk tidak mau, sudah meremehkan lah ya. Nah, terus selain itu juga interaktif. Nah, jadi interaktif dari seorang public speaker itu bisa terlihat. Hal itu bisa ditunjukkan dari kemampuan dia berkomunikasi yang baik, intonasinya yang tepat, bisa mengetahui audiennya ini kalangan usia berapa dan tema apa yang sedang lagi dibahas. Itu juga penting. Dan yang terakhir saya rasa komunikasi dua arah. Jadi seorang public speaking kalau dia monoton di depan, dia sendiri yang menyampaikan materi, otomatis dia sendiri yang akan capek. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan cara apa? Dia mengajak audien untuk berkomunikasi, ataupun juga bisa hal itu bisa dilakukan lebih. Artinya apa? Suara dari audien banyak dimunculkan. Pemateri nanti tinggal menyambungkan informasi yang dari audien ataupun meluruskan, sehingga target ataupun hal yang mau disampaikan itu tadi sesuai dengan tujuannya. Baik Ibu, menurut Ibu nih, apakah sangat penting public speaking itu sebagai kemampuan bagi semua masyarakat atau manusia dalam kehidupan? Maksud saya, apakah semua manusia dalam latar belakang profesi yang berbeda-beda itu sangat memerlukan adanya public speaking nih Bu? Ya, sangat perlu lah. Manusia itu kan makhluk sosial, di mana dia mesti ada komunikasi satu sama yang lain. Walaupun kadangkala kita nggak mesti hal yang kita sampaikan itu hal-hal yang berat, hal-hal yang sederhana. Misalkan kita curhat, kita sering kali melihat siswa itu sering salah paham antar temannya gara-gara kemampuan mereka mengungkapkan segala sesuatunya tidak pas ataupun tidak sesuai. Jadi saya rasa kemampuan ini harus dimiliki. Mau apapun bidangnya, seseorang itu harus mampu menyampaikan, mengeluarkan isi pikirannya. Bahkan seringkalinya sebuah ide kalau nggak disampaikan bisa dicuri orang. Nah, ini yang penting. Ini akan diakuisisi ya Bu. Iya. Susah ikhlas kalau ini Bu. Jadi tidak hanya seorang public speaker saja yang harus pintar dalam kegiatan sosial, termasuk Ibu ini kan termasuk humas, jadi harus benar-benar memiliki kemampuan public speaking gitu ya Bu ya. Baik Ibu, Ibu Ihdani sebagai seorang Wakahumas tentunya menjadi seorang public speaker juga harus terus mempertahankan kemampuan public speakingnya nih Bu. Mungkin ada cerita nih dari Ibu bagaimana menjadi seorang public speaker yang handal menurut Ibu nih, biar nanti bisa menjadi pembelajaran dan alat untuk berlatih kami bagi seorang siswa ataupun kami yang masih mau berlatih terkait dengan public speaking nih Bu. Kalau dikatakan handal juga belum sih. Jadi saya sendiri karena memiliki tugas tambahan sebagai humas, otomatis saya dituntut untuk mampu berkomunikasi secara baik, menyampaikan informasi tentang SMK Al-Marhusiah ke dalam maupun keluar. Tapi kemampuan ini memang kalau di flashback ke belakang itu terlatih sejak dulu. Saya sering mengikuti organisasi. Dalam organisasi pasti ada yang sering dilakukan diskusi, dan selain itu juga kemampuan saya atau keinginan saya dalam hal pengen saya tuh punya ide, kalau nggak saya sampaikan, nah itu rugi ya. Jadi hal-hal seperti itu
ada muncul dalam diri saya, walaupun kadangkala ada rasa kecewanya. Kita sudah capek-capek ngomong, sudah capek-capek mengeluarkan pendapat, kadang kita masih disepelekan. Nah, seringkalinya saya bercerita hal ini ke siswa, jadi jangan patah semangat. Kalau misalkan saat ini omongan kamu masih belum didengarkan atau masih belum mengubah dunia, tetap lakukan. Karena mau tidak mau yang namanya jam terbang, pengalaman kita dalam berkomunikasi itu menentukan tingkat kepercayaan diri kita di depan orang, tingkat kita menguasai emosi, grogi. Jadi ini seringkali beberapa teknik dalam mengatasi grogi pun seringkali saya sampaikan juga ke siswa. Dan yang terpenting adalah jangan takut untuk mencoba. Saya sering kali katakan ke siswa bahwa yang namanya kemampuan communication, salah satu bagian 4C itu sangat penting. Jadi kalaupun mereka menguasai sebuah pemahaman atau mereka memiliki ide yang bagus tapi dia tidak bisa menyampaikan dengan baik atau bahkan disampaikan orang lain, ya itu merupakan kerugian sangat besar. Jadi saya berharap seluruh siswa SMKS Al-Mahrusyah, walaupun kami berbasis pesantren di mana kita terbiasa dengan budaya yang santun, tunduk sama aturan, ataupun kita yang cenderung ya di pesantren ini mau tidak mau itu memang ada kecenderungan bahwa komunikasi kita bersifat satu arah. Saat kita mengaji ataupun budaya di pesantren itu memang ada, tetapi saya selalu menggarisbawahi saat kamu ada kesempatan untuk tampil di depan, kamu harus menjadi sosok yang membanggakan. Jadi tolong dibedakan saat posisi kamu sebagai santri yang mana mereka harus tunduk patuh terhadap aturan ataupun dawuhnya kiai, harus dibedakan saat dia harus tampil di depan. Jadi hal-hal inilah yang harus ditekankan kepada siswa. Walaupun mereka santri, walaupun mereka memiliki sopan santun, tunduk yang sangat patuh, saat mereka tampil di depan dia harus melepaskan itu semua. Itu menjadi bagian internal diri mereka, tetapi di luarnya mereka harus bisa menyampaikan informasi ataupun memiliki kepercayaan diri yang menjadi dasar untuk kemampuan public speaking. Jadi jangan takut untuk mencoba gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira ya jadi harapan secara pribadi untuk mewakili lembaga nih Bu terhadap siswa-siswi SMK Al-Mahrusyah agar mereka ini termotivasi agar terus untuk belajar dan terus belajar terkait dengan public speaking. Dalam capaian kompetensi siswa abad 21 dan era Society 5.0 ini adalah siswa harus memiliki 4C. Yang pertama adalah berpikir kritis atau critical thinking, yang kedua adalah creativity, yang ketiga adalah kemampuan kerjasama atau collaboration, yang keempat adalah communication. Jadi ketiga hal ini akan tidak muncul jika tidak diiringi oleh kemampuan berkomunikasi yang baik atau dia menjadi seorang public speaking tadi. Baik, terima kasih. Jadi ada banyak hal tadi yang sudah disampaikan dan kita bahas ya Bu ya, tentang kedisiplinan, kemudian percaya diri, juga menjadi hal-hal yang sifatnya nantinya bisa membantu kegiatan public speaking. Gitu ya Bu ya. Wah, sangat menarik sekali ya Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini dalam podcast kita kali ini. Sama-sama Ibu, juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.